Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Aprilia Putri Rudiansyah dengan NPM 14 22 11 00 32 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan semester 1 Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini kalian ada yang tahu nggak sih apa itu bahasa Indonesia yang baik dan benar? Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa yang baik dan benar. Bahasa sendiri merupakan sistem berkomunikasi yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan situasi pembicaraan dan lawan bicara. Bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa yang baku, baik yang lisan maupun yang tertulis. Jadi dapat disimpulkan, bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa yang menyesuaikan situasi dari pembicaraan dan menggunakan kaidah yang baku. Penggunaan kata. Kata yang dipakai haruslah kata yang tepat dan sesuai dengan lawan pembicaraan, topik pembicaraan, dan juga harus menggunakan kata yang baku. Kata yang baku adalah kata yang sesuai dengan ejaan EYD. Berikut ini ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam berbahasa Indonesia. Yang pertama, ada kosakata, yang kedua, ada ejaan, dan yang ketiga, ada tata bahasa. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, kosakata. Kosakata merupakan keseluruhan kata yang dipakai dalam satu bahasa. Kosakata tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah ataupun bahasa asing. Kosakata bersifat resmi dan formal. Contohnya, memasak, menonton, makan, dan belajar. Yang kedua, ada ejaan. Ejaan mengajarkan tentang tata cara penulisan kata, kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Contohnya, apotek, atlet, dan analisis. Dan yang ketiga, ada tata bahasa. Tata bahasa digunakan untuk mengatur penggunaan bahasa. Tata bahasa memiliki 3 jenis. Yang pertama, ada tata bahasa generatif, yang kedua ada tata bahasa deskriptif, dan yang ketiga ada tata bahasa struktural. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tata bahasa generatif. Tata bahasa generatif adalah konsep dalam linguistik generatif, sebuah linguistik teoretis yang menganggap linguistik sebagai studi tentang struktur gramatikal bawaan yang dihipotesiskan. Yang kedua, tata bahasa deskriptif. Tata bahasa deskriptif adalah pendekatan yang berfokus pada latar belakang penggunaan bahasa. Dan yang ketiga, tata bahasa struktural. Tata bahasa struktural adalah hasil dari menyelidiki bahasa secara tersendiri, terlepas dari segala prasangka yang ada. Selanjutnya, ada peran penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa berperan sebagai alat integrasi sosial sekaligus alat adaptasi sosial. Hal ini mengingat bahwa bangsa Indonesia memiliki bahasa yang beraneka ragam. Keanekaragaman ini membutuhkan satu alat sebagai pemersatu keseragaman tersebut. Berikutnya ada fungsi penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang berfungsi sebagai alat komunikasi mempunyai peran sebagai penyampai informasi. Kebenaran berbahasa akan berpengaruh terhadap kebenaran informasi yang disampaikan pada kondisi tertentu, yaitu
pada situasi formal, penggunaan bahasa Indonesia yang benar menjadi prioritas utama. Bahasa juga sangat berguna sebagai alat integrasi sosial. Bahasa disebut sebagai alat adaptasi sosial apabila seseorang berada di suatu tempat yang memiliki perbedaan adat, tata krama, dan aturan-aturan dari tempatnya berasal. Proses adaptasi ini akan berjalan baik bila dapat sebuah alat yang membuat satu sama lainnya mengerti. Alat tersebut disebut bahasa. Selanjutnya, ada fungsi penggunaan bahasa Indonesia bagi bangsa. Yang pertama, sebagai lambang kebangsaan bangsa. Maksudnya adalah bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Yang kedua, sebagai lambang identitas nasional. Maksudnya adalah mengarah pada penghargaan terhadap bahasa Indonesia selain bendera dan lambang negara. Bahasa Indonesia memiliki identitasnya apabila masyarakat pemakainya, terutama kaum muda dan pelajar, membina dan mengembangkannya. Dan yang ketiga, sebagai alat perhubungan. Maksudnya, agar masyarakat dapat berhubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga kesalahpahaman sebagai akibat dari perbedaan latar belakang sosial budaya dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan lagi. Dan yang terakhir, ada sebagai alat pengembangan kebudayaan. Maksudnya yaitu memungkinkan masyarakat membina dan mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga bahasa Indonesia sendiri memiliki ciri-ciri dan identitasnya sendiri yang membedakannya dengan kebudayaan daerah. Berikutnya, ada kalimat efektif. Kalimat dalam penggunaan bahasa harus menggunakan kalimat yang efektif. Kalimat efektif sendiri adalah kalimat yang disusun sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Adapun ciri dari kalimat efektif. Yang pertama, menggunakan diksi yang tepat. Yang kedua, memiliki kesepadanan antara struktur bahasa dan pikiran yang logis. Dan yang ketiga, memiliki kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Ada pula hal-hal yang harus diperhatikan dalam kalimat efektif. Yang pertama, mudah dipahami oleh orang lain. Yang kedua, memenuhi unsur penting kalimat, yaitu subjek, objek, dan predikat. Dan yang ketiga, menggunakan kata yang tepat dan sesuai. Dan yang keempat, tidak ambigu atau tidak membingungkan. Dan yang kelima, rasional, yaitu pernyataannya dapat dicerna dengan akal sehat. Dan yang terakhir, menggunakan kata yang tepat dan juga sesuai. Contoh penggunaan kalimat efektif. 1. Saya sedang mengerjakan tugas kelompok. 2. Kakak sedang membantu ibu memasak. Ketiga, ibu belanja buah di pasar tradisional. Yang keempat, mereka bertiga liburan bersama ke pantai. Berikutnya ada manfaat penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang pertama, meningkatkan rasa nasionalisme dalam diri. Yang kedua, berkurangnya rasa grogi. Yang ketiga, menggambarkan pribadi yang lebih baik. Dan yang keempat, memperlancar dalam berkomunikasi. Itu dia yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 남자가 그대를 사랑합니다. 그 남자는 열심히 사랑합니다. 매일